Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Borowalo, Angkatan 2018, jurusan Konsentrasi Studi Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori atom. Yang pertama, asal-usul teori atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, orang Yunani pada awal keempat sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Menurut Demokritus, atom itu sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada yang kosong antar atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya, seperti pergerakan dalam air, pergerakan dalam udara, atau fleksibilitas benda padat. Dan ada juga beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori atom John Dalton pada tahun 1803. Teori atom Dalton ini didasarkan pada dua hukum, yaitu yang pertama, hukum kekebalan massa atau hukum Lavoisier, dan yang kedua yaitu susunan tetap atau hukum Prout. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total atau zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan hukum Prout menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dan hukum yang kedua yaitu teori atom menurut J.J. Thomson pada tahun 1990-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan elektron, sehingga model atom Thomson ini menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang sangat besar. Dan teori yang ketiga yaitu teori atom menurut Rutherford pada tahun 1910 bersama dua orang muridnya yang bernama Hans Reger dan Ernest Merseden melakukan sebuah percobaan dikenal dengan hamburan sinyal alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan sedikit. Dan teori yang keempat yaitu teori atom menurut Niels Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom, sedangkan Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum dan hidrogen. Berdasarkan hasil percobaan, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbitnya elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari teori atom tersebut yaitu atom adalah satuan unit terkecil dari sebuah unsur yang memiliki sifat-sifat dasar tertentu. Setiap atom terdiri dari sebuah inti kecil yang terdiri dari proton, neutron, dan sejumlah elektron pada jarak yang jauh. Atom terbentuk dari 3 jenis partikel penyusun, yaitu yang pertama, elektron yaitu partikel yang bermuatan negatif, dan yang kedua yaitu proton yaitu partikel yang bermuatan positif, dan yang ketiga yaitu neutron yaitu partikel yang tidak bermuatan. Demikian presentasi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.